Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kecepatan atau speed. Kecepatan ialah kemampuan tubuh untuk bergerak dengan rentang waktu yang minimal dalam jarak yang maksimal. Kecepatan merupakan kemampuan tubuh mengarahkan semua sistemnya dengan melawan beban, jarak, dan waktu yang menghasilkan kerja mekanik. Kecepatan merupakan suatu komponen kondisi fisik yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan secara berturut-turut atau memindahkan tubuh dari posisi tertentu ke posisi yang lain pada jarak tertentu pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Daya tahan kecepatan ialah kemampuan organ tubuh mengatasi kelelahan akibat pembebanan kecepatan dengan intensitas tinggi. Secara fisiologis, bahwa kecepatan gerak merupakan bentuk gerak yang dihasilkan dari sumber energi ATP yang sudah siap dalam otot dan hasil regenerasi ATP dari proses kombinasi. Adapun jenis-jenis kecepatan. Kecepatan umum adalah kepastian untuk melakukan beberapa macam gerakan dengan cara yang cepat. Persiapan fisik maupun khusus dapat memperbaiki kecepatan umum. Kecepatan asiklis dibatasi dengan faktor mengenai kecepatan gerak masing-masing otot dan yang terletak dalam otot, terutama tenaga statis dan kecepatan kontraksi yang menentukan kecepatan gerak. Kedua faktor tersebut ditentukan viskositas otot. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kerja antagonis peragangan, sehingga awal kerja otot dan panjang tuas serta massa juga menentukan tingkat kecepatan. Kecepatan reaksi adalah kecepatan menjawab suatu rangsangan dengan cepat. Kecepatan reaksi berpengaruh terhadap prestasi lari. Kecepatan bergerak adalah kecepatan mengubah arah dalam gerakan yang utuh. Kecepatan sprint adalah kemampuan organisme untuk bergerak ke depan dengan cepat. Ciri-ciri khusus latihan kecepatan. Yang pertama, intensitas rangsangan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, intensitas rangsangan submaksimal, supermaksimal. Dalam menentukan intensitas, dapat mendominasi frekuensi denyut nadi, baik waktu istirahat dan latihan dengan memperhitungkan presentasi dari kinerja maksimal. Yang kedua, durasi rangsangan diberikan secara individual. Karena itu, sebelumnya diketahui kemampuan individu atau atlet untuk mempertahankan kecepatan 5-20 detik. Bila durasi lebih lama, berarti meningkatkan ketahanan anaerobik. Ketiga, volume rangsangan. Pada latihan kecepatan, untuk mengintensifkan kerja sistem neuromuskular, volume rangsangan dikaitkan dengan intensitas dan fase latihan. Keempat, frekuensi rangsangan. Intensitas maksimal dilakukan 5-6 kali selama 2-4 kali setiap minggu. Untuk menentukan intensitas, frekuensi, dan durasi dalam program latihan daya tahan dan kecepatan. Interval istirahat. Ulangan dalam latihan memerlukan istirahat untuk memulihkan kapasitas kerjanya. Pengulangan atau repetisi diberikan secara progresif dan kecepatan yang rendah, kecepatan maksimal, atau dengan memberikan kecepatan maksimal terus-menerus. Sistem energi. Aktivitas fisik ditentukan oleh sistem energi yang sesuai dengan jenis kegiatannya. Kecepatan merupakan gerakan yang cepat dan kuat. Gerakan tersebut tidak dapat berlangsung lama dan hanya dapat dipertahankan dalam beberapa detik saja. Efek dari latihan kecepatan. Pertama, perubahan serabut otot. Kedua, anaerobic power, meningkatnya kekuatan anaerobik. Yang ketiga, energi aerobik. Yang keempat, penyadaran neuromuskular atau syaraf otot. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.